Termasuk pula penistaan kepada Rasulullah SAW, penistaan agama adalah melecehkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Ini bahaya dan banyak sekali dilakukan oleh kaum muslimin yang tidak tahu sunnah Rasul SAW. Jenggot itu diperintahkan oleh Rasul SAW. Jelas perintahnya, ditertawakan. Melihara jenggot seperti hewan ini, seperti hewan itu, bisa murtad. Waliyadzubillah. Celana cingkrang, koyok kebanjiran saja, kayak kekurangan bahan, kayak orang nggak punya apa-apa. Waliyadzubillah. Itu bisa murtad, melecehkan sunnah Rasulullah SAW. Dan semuanya hal-hal yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Dan jelas ada dalilnya bahwa itu disunnahkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kok dilecehkan, dihina, dipermainkan, maka itu bisa membuat pelakunya menjadi murtad. Waliyadzubillahi min dzalik. Tapi yang seperti ini kita bahas sebagai hukum umum begitu ya. Secara umum, secara kaedahnya, yang melakukan penistaan dengan salah satu dari 3 jenis itu tadi, maka orangnya murtad. Kita mempelajari kaedahnya. Adapun kita menentukan per individu, per personal, itu bukan wilayah kita. Kita tidak boleh kemudian misalnya di media atau di berita atau bahkan kita melihat langsung orang menertawakan syiar agama Islam. Kita nggak boleh orang murtad, nggak boleh begitu. Itu ranahnya sangat berbahaya. Karena ketika kita mengklaim seorang itu murtad, seorang itu kafir, kemungkinannya ada 2 dalam hadis disebutkan. Bisa jadi memang dia kafir beneran, atau kemungkinan kedua, kalau dia tidak kafir, maka yang kafir kita, karena mengkufurkan orang yang tidak kufur. Maka demikian kaedahnya. Dalam agama Islam semuanya begitu. Kaedahnya orang yang menistakan agama menjadi murtad. Adapun per personal kita menentukan si A, si fulan ini murtad, maka itu bukan ranah kita, itu ranah sangat-sangat sulit, sangat tinggi, hanya bisa ditentukan oleh para ulama. Maka kita harus berhati-hati. Berhati-hati tidak menistakan agama Islam, dan berhati-hati tidak kemudian memurtadkan orang, mengklaim orang sebagai murtad ketika dia melakukan salah satu dari 3 bentuk penistaan agama tadi. Karena semua dalam agama Islam begitu kaidahnya. Yang makan riba, maka dia ancamannya masuk neraka kalau nggak bertaubat. Itu kaidahnya begitu. Tapi kita nggak bisa menentukan tetangga saya yang ini ahli neraka karena dia makan riba. Nggak bisa, karena itu bukan ranah kita, dan itu berkaitan dengan akhir hidup seseorang yang kita tidak tahu. Bisa jadi sekarang dia masih seperti itu, tapi akhir hayatnya bertaubat kepada Allah dan diterima taubatnya oleh Allah menjadi ahli surga. Itu adalah karunia Allah, tidak bisa kita memetak-metakkannya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Nah,